Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pasha Fajrina dengan NIM 12070205051 dari jurusan Biologi kelas 6B Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Dengan mata kuliah Biologi Sel dan Molekuler, di sini saya akan menjelaskan mengenai replikasi DNA. Baik, pertama-tama, jadi apa sih replikasi DNA itu? Nah, replikasi DNA ini merupakan salah satu tahapan penting yang akan mengawali proses mitosis dan meiosis. Secara umum, replikasi DNA ini merupakan proses pengkopian rangkaian molekul DNA indukan sehingga dihasilkan molekul anakan yang identik. Jadi pada replikasi DNA ini terdapat 3 model, yaitu model konservatif, model dispersif, dan juga model semi-konservatif. Pada model konservatif, kedua untai asal itu bertindak sebagai template atau cetakan. Jadi untaian induknya itu akan bertindak sebagai template atau cetakan dan dihasilkan 2 molekul DNA, yaitu 1 molekul asal atau parent dan 1 molekul baru. Nah, pada model semi-konservatif, tiap untai itu bertindak sebagai cetakan dan akan dihasilkan 2 molekul DNA baru yang masing-masing terdiri dari 1 untai asal dan 1 untai baru. Nah, pada model dispersif, molekul DNA akan terpotong-potong saat replikasi. Potongan-potongan tersebut akan melakukan replikasi dan terbentuk potongan-potongan yang baru. Nah, potongan DNA asal dan yang baru itu akan membentuk 2 molekul DNA yang terdiri dari potongan-potongan DNA baru dan lama secara acak. Jadi nanti untai DNA anakan itu akan dibentuk dari arah 5 aksen ke 3 aksen secara komplementer berdasarkan untai DNA induk sebagai template. Jadi pembentukan untai DNA anakan itu arahnya akan berlawanan dari untai induknya. Nah, dalam replikasi DNA ini terdapat 5 tahap. Yang pertama yaitu tahap denaturasi. Jadi sebelum replikasi dimulai, DNA ini akan mengalami perubahan struktur yang memungkinkan terjadinya proses replikasi. Denaturasi ini diawali dari titik yang disebut origins. Jadi titik ini nanti akan membuka dan membentuk suatu gelembung replikasi atau bubble of replication. Nah, pembukaan ikatan hidrogen yang menyebabkan pembukaan untaian DNA induk ini akan membentuk suatu struktur yang disebut dengan garpu replikasi. Jadi garpu replikasi ini letaknya ada di ujung dari gelembung replikasi. Nah, dari awalan garpu replikasi inilah DNA induk sebagai template akan terbuka secara bertahap dan kemudian direplikasi. Nah, untaian DNA induk ini akan mengalami denaturasi atau proses pemutusan ikatan hidrogen antara basa-basa nitrogen penyusun DNA. Ikatan hidrogen AT dan GC akan diputuskan melalui proses enzimatik oleh enzim gerase pada prokariot, sedangkan pada eukariot oleh enzim helikase. Selama pembukaan ikatan hidrogen ini, supaya molekul DNA tidak menjadi tegang, maka diperlukan bantuan dari enzim topoisomerase untuk melonggarkan lilitan DNA induk. Setelah untaian DNA induk terbuka, maka agar untaian yang telah terbuka tidak berikatan kembali, dibutuhkan bantuan dari enzim SSB atau Single Strand Binding Protein untuk mengikat induk DNA. Kemudian kedua untai DNA itu akan disintesis dengan arah geometris yang berlawanan. Satu untai DNA anakan dibentuk searah pembukaan garpu replikasi yang menjadi untai kontinu atau disebut dengan leading strand. Jadi pembukaan DNA-nya itu akan dilakukan ke arah yang searah dengan terbukanya garpu replikasi. Sedangkan satu untai lagi disintesis berlawanan dengan pembukaan garpu replikasi yang menjadi untai discontinue atau lagging strand yang menghasilkan fragmen-fragmen disebut Okazaki fragment. Kemudian masuk ke tahap kedua yaitu inisiasi. Nah, pada proses inisiasi ini atau pengawalan dimulai pada titik origin. Pada prokariotik hanya diperlukan 1 titik origin, sedangkan pada eukariot diperlukan banyak titik origin. Jadi untuk dimulai polimerisasi untai DNA anakan diperlukan yang namanya primer, yaitu suatu molekul yang digunakan untuk mengawali proses polimerisasi untai DNA baru. Nah, molekul primer ini dapat berupa DNA, protein spesifik ataupun RNA. Nah, pada proses inisiasi ini akan digunakan RNA primer. RNA primer ini terdiri dari untaian 10-12 nukleotida yang disintesis oleh RNA polimerase. Sedangkan pada E. coli, sintesis RNA polimerase dilakukan oleh kompleks protein yang disebut primosom, yang terdiri atas enzim khusus yang disebut primase.
Nah, primer yang akan disintesis kemudian menempel pada DNA induk yang menjadi template. Molekul primer ini digunakan untuk awalan polimerisasi untai DNA anakan yang komplementer dari untai DNA induk. Pada leading strand hanya diperlukan satu primer, sedangkan pada lagging strand itu diperlukan banyak primer. Nah, kemudian pada tahap yang ketiga yaitu ada tahap elongasi. Aktivitas elongasi ini ditandai dengan adanya polimerisasi untai DNA anakan yang dimulai dari primer. Rangkaian nukleotida pada untai anakan bersifat komplementer atau berlawanan dengan untai DNA induk. Aktivitas polimerisasi ini akan berlangsung dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Pada tahap ini diperlukan DNTP, yaitu molekul deoksiribonukleotida trifosfat yang terdiri dari DATP, DTTP, DGTP, DCTP sebagai bahan monomer untuk pembentukan polimer untai DNA anakan. Proses polimerisasi monomer DNTP akan dibantu dengan enzim DNA polimerase. Nah, DNA polimerase berperan merangkai untai DNA baru pada leading strand membentuk untai kontinu dan pada lagging strand membentuk untai diskontinu yang disebut fragmen Okazaki. Untaian DNA baru terbentuk dari DNTP yang merupakan prekursor. Nukleotida dari DNTP membentuk pasangan basa dengan nukleotida komplementer pada untai cetakan. Membentuk ikatan ester pada ujung 3 aksen hidroksil bebas di ujung rantai yang sedang tumbuh, dan kemudian prefosfat akan dilepaskan. Pelepasan prefosfat dan pemutusan selanjutnya oleh pirofosfatase menghasilkan energi yang mendorong proses polimerase lebih lanjut. Ada beberapa perbedaan sistem replikasi DNA eukariot dengan prokariot. Pada prokariot itu DNA polimerase terdiri atas 3 jenis, yaitu DNA polimerase 1, DNA polimerase 2, dan DNA polimerase 3. Nah, sedangkan pada eukariot, enzim DNA polimerase terdiri dari 5 jenis, yaitu DNA polimerase alfa, beta, epsilon, gamma, dan juga delta. Pada prokariot, DNA polimerase 3 lah yang berperan dalam proses polimerisasi. Sedangkan pada eukariot yang berperan dalam polimerisasi adalah DNA polimerase alfa dan juga delta. Nah, proses replikasi akan berlangsung secara bidireksional, sedangkan DNA polimerase lainnya berperan dalam proses reparasi DNA. Tahap yang keempat yaitu tahap ligasi. Nah, pada fragmen Okazaki, DNA polimerase akan terdisosiasi ketika bertemu dengan ujung 5 aksen pRNA primer. Nah, sedangkan pada leading strand baru akan terdisosiasi pada titik terminasi. Bagian RNA primer pada fragmen Okazaki yang terjadi pada lagging strand selanjutnya akan didegradasi oleh enzim DNA ke polimerase 1. Nah, untuk menyambungkan antar fragmen tersebut dibutuhkan enzim ligase yang dapat menyambungkan fragmen tersebut menjadi untai DNA yang kontinu. Dan untuk tahap yang terakhir yaitu tahap terminasi. Nah, pada prokariot, replikasi genom berbentuk lingkar berakhir pada waktu kedua garpu replikasi bertemu pada satu titik. Titik tempat pengakhiran replikasi itu disebut sisi terminasi yang ditandai dengan urutan sebagai berikut. Nah, urutan ini diperlukan untuk menghentikan garpu replikasi yang mendekati daerah tersebut dari ujung 5 aksen. Pada eukariot, replikasi genom berbentuk linear. Urutan konsensus sisi terminasi pada vertebrata, termasuk manusia, ditandai dengan urutan sebagai berikut. Pada saat menjelang akhir replikasi, kedua untai DNA hasil replikasi masih saling beriritan, maka harus segera dipisahkan sehingga dapat diturunkan ke sel anakan. Seperti yang kita ketahui, pada tahapan proses replikasi DNA diperlukan bantuan dari enzim. Nah, adapun enzim-enzim atau protein yang digunakan pada saat replikasi DNA, yang pertama ialah enzim helikase yang berfungsi untuk membuka uliran heliks ganda induk pada garpu replikasi. Kemudian ada enzim SSB atau single strand binding protein yang berikatan dan menstabilkan DNA beruntai ganda hingga dapat digunakan sebagai cetakan. Kemudian yang ketiga ada enzim topoisomerase yang berfungsi untuk mengurangi tegangan pembukaan berlebihan di garpu replikasi melalui pematahan, pemuntiran, dan penggabungan kembali untai DNA. Kemudian yang keempat ada enzim primase yang berfungsi untuk menyintesis RNA primer di ujung 5 aksen leading strand dan ujung 5 aksen masing-masing fragmen Okazaki dari lagging strand. Kemudian ada enzim DNA polimerase 3 yang digunakan DNA induk sebagai cetakan
untuk mesintesis untai DNA baru dengan menambahkan nukleotida secara kovalen ke ujung 3 aksen dari untai DNA atau RNA primer yang sudah ada sebelumnya. Kemudian ada DNA polimerase 1 yang berfungsi untuk menyingkirkan nukleotida RNA primer dari ujung 5 aksen dan menggantikannya dengan nukleotida DNA. Kemudian terakhir ada enzim DNA ligase yang berfungsi untuk menggabungkan ujung 3 aksen dari DNA yang menggantikan primer ke bagian lain dari leading strand dan menggabungkan fragmen-fragmen Okazaki leading strand. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan dan paparkan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Semoga memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.